you say. Yeah, I'ma do shit my way. Oke, udah. Yuk. Oke. Waktu kita nih kurang dari setengah jam. Jadi kalau kalian masih sibuk sendiri dengan mainannya, di depan kalian memang nih bukan satu media pembelajaran biasa. Anggap ini sebuah permainan yang permainan ini kita jadikan sebagai pengantar belajar kita. Ya. Oke, tolong perhatiin. Ya, langkah pertama ini kalian tempatkan, nggak perlu dilem ya. Tapi kalau mau dilem juga nggak jadi masalah, karena nanti posisi botolnya yang saya minta di sini, posisi botolnya tepat di tengah, ya, tepat di. Karena kalau dia di tengah sudah bisa terlindungi oleh struktur dasar lainnya yang ada di mana? Di sekeliling botol tadi, paham? Paham? Nah, jadi botolnya maksudnya udah. ya, udah, bisa dipahamin? Kita lanjut ya. Oke, nah jadi kepengenan palatif nanti struktur dasar yang kita buat dari tanah liat ini bisa merekat di papan triplek atau multiplek yang sudah kalian bawa. Nah, kenapa sih kemarin dimintanya 40 kali 40? Perhatikan perbandingannya. Kalau misalnya nih 40 dengan 30, ini 30 nih, 30 cm. Ya, 30 cm. Kira-kira cukup nggak dengan kebutuhan? Perhatikan perbandingan dimensinya. Ya, nih, ketinggian dengan luas penampangnya tentu akan mempengaruhi. Paham? Paham ya? Oke, sehingga apa? Nanti luasan daripada penampangnya ini akan mampu menopang si botol tadi, ya, mampu menahan apa? Botol tadi. Nah, ingat, botol ini dijadikan sebagai ruang atau space untuk kita anggap sebagai dapur magma. Paham ya? Dapur magma. Dan kenapa kita bentuk yang namanya gunung berapi? Gunung berapi ini sebagai satu simulasi kita simulasi untuk kita mengetahui ternyata kalau gunung meletus tuh aliran larvanya kemana. Sehingga apa? Nanti kalian bisa lihat di blogspot yang sudah saya buat. Setiap kelompok membuat gunungnya tadi seolah berkarakter, ya. Maksudnya apa? Ada alur-alur yang kita buat. Kalau di Jogja kan ada jalur larva, muntilan gitu kan, dan sebagainya kan. Ini kalau kita pahami apa? Yang nanti alur alur aliran magma yang tadi tidak meluber kemana-mana. Paham? Paham? Jadi ketika si magmanya keluar tadi, dia sudah mengarah ke jalur yang kita buat. Ya, paham? Nah, sama seperti halnya tadi, ketika erupsi Gunung Merapi beneran, tentu aliran larvanya tadi tidak jauh daripada apa? Aliran magma. Paham? Paham? Nah, dari mana aliran magma tadi? Kita buat sedemikian rupa seolah menyerupai aliran magma. Paham ya? Paham? Oke, ini pertama ya, sudah saya siapkan dua bahan ini, ya, dua bahan ini. Kemudian langkah pertama yang kita gunakan adalah tanah liat sebagai tanah liat, ya, yang di belakang boleh berdiri, ya, biar jelas. Yang di belakang boleh berdiri tapi nggak usah bersuara, ya. Bevan bisa bergeser sedikit, ya, geser sedikit, udah, ya. Jadi kenapa pakai tanah liat? Kalau kita menggunakan kertas koran, kemudian dijadikan bubur, itu terlalu lama untuk keringnya.
bisa sebulan lagi baru kering. Paham? Jadi kita pakai media yang mudah untuk kering. Devan pegang botolnya, jangan berat, jangan bergerak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah terlanjur, kelamaan. Nih lihat, ya. Jadi kita taruh di sekelilingnya. Usahakan jangan sampai kotor. Yang lain nggak ada yang mempraktekkan selain saya. Ya nanti ada waktunya. Paham? Sampai menunjukkan ketinggian atau batas tertentu sesuai dengan bibir botolnya. Jadi bisa kita sesuaikan. Makanya saya bilang pakainya tanah liat bukan clay. Ya, biar banyak. Kalau clay kan mahal. Ya nggak? Di depan sudah ada ember. Kalian bisa pakai wadah bekas, misalnya bekas galon le mineral, ya. Jadi nggak usah beli yang baru. Kalau mau beli baru sih nggak jadi masalah. Yang penting nanggung sendiri. Nih perhatiin, ini ember kayak gini. Perhatiin. Kalau ember kayak gini, tadi saya beli sama Rafa sekitar 6.000, ya. Sendok kayak gini, ini harganya dari 15 sampai dengan 25.000. Tapi kalau misalnya orang tuanya punya atau tetangganya punya, pinjem. Paham? Pinjem ya. Nih, saya masukin sedikit aja. Ya, sedikit aja nih. Jangan sampai setengah, sekitar seperempat daripada air seperempat volume dari embernya. Ya, ember kecil ini. Ini masih ada yang ngeliatin, capek saya kalau bolak-balik. Jangan sampai nanti ada yang nge-WA saya, Pak, ini kelanjutannya gimana? Pak, bikinnya gimana? Maaf, saya ngejelasin di sini doang. Bodoh, mau selesai mau enggak, kalian tuh di lain nggak ada yang bisa, nggak ada yang ngerti. Ya, nih perhatiin. Jadi kalau dimasukin airnya, semennya ditambahkan sedikit demi sedikit, ya. Semennya ditambahkan sedikit demi. Tujuannya biar apa? Biar si semen ini larut. Si semen ini larut dengan sendirinya, bukan kalian aduk-aduk. Kenapa?
di sini saya kurang begitu paham ya, karena biar bisa terurai dengan maksimal, pelan-pelan. Ya, ini lihat nih. Udah cukup, duduk. Nggak usah lebay. Ya, lihat nih. Jadi ditabur, jangan pakai tangan karena semen ini sifatnya panas nih. Ya, nih tuh lihat, ditabur pelan-pelan aja, pelan-pelan mengelilingi. Tujuannya dia biar bisa terurai dengan sendiri, jangan sampai kalian kena tangannya, paham ya? Udah. Kok blown amat sih kamu? Ini dihindarin makanya kayak gitu. Ya. Ditambahin dikit demi sedikit sampai si semennya tadi perbandingannya menyesuaikan dengan set. Masih banyak suara. Perhatiin. Nih, sampai dengan si air tadi kadarnya berkurang karena terserap sama semen tadi. Ya, paham ya? Oh iya. Pokoknya saya nggak mau ngejelasin ulang. Udah. Nih, bisa dilihat di sini nih. Lihat. Nih lihat, airnya menyusut karena terserap sama si semen tadi. Paham ya? Nih lihat nih, ya. Nih, udah. Nih nggak boleh langsung kalau orang-orang teknik sipil bilang nggak boleh langsung diaduk karena dia apa namanya? Biar menyatu dulu berbagai unsur unsur senyawanya. Ya, paham ya? Nih. Ditunggu dulu sekitar 5 menit. Nah, sambil kita tunggu, perhatiin. Nggak usah pakai pasir, ya. Nggak usah pakai pasir karena kita udah membuat struktur dasarnya si tanah ini. Jadi sifatnya si semen ini hanya untuk menutupi lapisan luar si tanah. Paham? Ya. Nah, terus lanjut. Karena nih tanah liat dia bisa lengket, ya. Ya, betul. Kalau nggak diciprat, ya dibentuk pakai tangan. Ya, jadi biar mudah. Tanahnya juga sini bangkunya sebentar, Devan. Bangku. Sini. Ya. Diperhatiin sini. Ya. Nih perhatiin. Ya, sambil dipadatkan. Halo, dengan Royko. Sambil dipadatkan, ya seperti ini. Ya, ada pertanyaan dari temennya, Gio. Pak, nanti botolnya kalau muncul kayak gini dilepas apa enggak? Kalau misalnya si semennya sudah mengering 1 hari, 2 hari, ya. Ini nanti tepiannya itu bukan dibuang karena nanti bisa merusak si semennya, bisa merusak struktur yang sudah kita buat. Melainkan pakai pisau cutter dibentuk sesuai dengan tepian semennya tadi. Paham?
lihat nih, ya. Perhatikan, kekentalannya seperti ini. Jangan sampai terlalu encer, ya, atau terlalu kental. Kalau terlalu kental, ntar susah untuk kita bentuk. Paham? Kayak play, Pak. Oh, iya. Kayak ini, Pak. Kayak semen, Pak. Oke, perhatikan. Ya, nih, perhatikan. Kita buat dulu dari bagian yang bawahnya. Sweet kue.
Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.